Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa untuk saudara-saudaraku semuanya ya, dan semoga kita bisa menyelesaikan puasanya sampai garis finish. Oke, sekarang kita akan membicarakan tentang sebuah rencana yang sepertinya masih direncanakan saja, yang seharusnya sudahlah tidak usah ya, tentang rencana Prabowo ya menjadi juru damai antara Iran di satu pihak dan Amerika dan Israel di pihak lain gitu ya. Dan kita tahu kan sudah ditolak itu ya. Israel sudah menolak dengan sindiran yang sangat menyinggung kita lah. Karena dia menganggap kita ini bangsa yang hanya sampai pemikiran itu sampai di perut, urusan makanan. Dia bilang kira-kira begini ya, gimana itu? Urusi dulu aja rakyatmu tentang kebutuhan dasarnya gitu. Ya mungkin sekarang kan informasi kan terbuka. Mungkin dia juga dengar kalau di sini ada MBG gitu loh. MBG kan urusan perut itu. Apa karena itu ya, terus dia ngomong urusi aja tentang kebutuhan dasar rakyatmu itu ya. Kan itu ya jelas kita tersinggung lah. Ya, jelas kita tersinggung digitukan ya. Jadi seolah-olah kita itu bangsa yang tertinggal, yang semua sudah sampai awang-awang, sudah berbicara dalam dunia virtual, kita masih dalam urusan perut yang namanya makan. Kan itu kurang ajar juga itu. Siapa itu? Pejabat Israel itu apa, menteri apa itu juga nggak tahu kan. Tapi intinya ya, Israel kan menolak Prabowo menjadi juru damai ya, dengan kata-kata sebetulnya tidak pantas juga, kurang ajar itu dia yang bilang gitu. Kalau nggak salah ada juga ancaman ya, orang kami ada di sekitarmu gitu juga, pakai gitu atau gimana gitu ya. Oke, sekarang kita lihat apa respon dari Iran. Ternyata Iran juga enggak mau gitu loh. Iran juga menolak. Harusnya sinyal itu dibaca. Gue nggak tahu ya, menteri-menterinya Prabowo ini, menteri-menteri itulah, kalau seseorang itu mendapat jabatan itu hanya karena punya hutang budi, pernah jadi tim sukses, pernah jadi ini, pernah jadi itunya. Bukan. Kalau Pak Harto dulu nggak begitu, dia mengangkat orang itu sesuai kapasitas dan otoritasnya. Menteri Pendidikan ya memang benar-benar orang tahu pendidikan. Menteri Luar Negeri ya orang tahu tentang bagaimana geopolitik luar negeri. Contohnya siapa? Dulu ada yang paling disegani itu adalah Mukhtar Kusuma Atmaja. Jangan seperti Sugiono, seperti mahasiswa baru semester akhir nyusun skripsi jadi menteri. Itu harusnya ya cari menteri-menteri yang qualified gitu loh. Apalagi siapa itu tadi? Siapa yang matanya mendelik-mendelik itu, menteri apa itu? Ya. Siapa? Nusron. Terus si Imin juga ngomong. Imin, kita masuk BOP supaya bisa ngurus gajah. Ngurus gajah aja kok harus masuk BOP? Harusnya itu memberikan masukan kepada presiden yang baik-baik, yang positif-positif, supaya presiden mengambil keputusan itu tepat. Gitu. Ya, sekarang kita kembali ke tentang ya tajuknya itu apa ya, juru damai yang tertolak. Ya, kemarin kan duta besarnya itu justru ke Yusuf Kala, bukan ke Prabowo. Padahal secara pemerintahan Yusuf Kala kan sudah pensiun. Tapi dia justru ke sana memilihnya, bukan ke Prabowo sebagai presiden yang masih berkuasa. Ada apa? What happened? Itu mau dibaca gitu loh. Artinya ya, Iran pun nggak welcome. Iran pun nggak mau gitu loh. Sama seperti Israel. Tentang apa yang mendasari mereka tidak mau itu bisa jadi beda-beda, tetapi keputusannya tidak mau didamaikan oleh Prabowo. Lah ini kok Prabowo maksa ke sana gitu.
kesananya keliru lagi, kesananya ke Iran. Lah Iran kan defensif. Seharusnya kan kesananya itu ya ke Israel, tapi Israel sudah nggak mau. Iran juga kan nggak mau. Katanya sudah masuk Bob. Ya sih ini sebagai ujian. Ya, Bob itu tidak menciptakan perdamaian. Sekarang kalau memang sudah anggota Bob, ya ngomong sama Donald. Bisa nggak Donald diatur itu? Kalau nggak bisa ngapain masuk Bob? Ya, kacau kabeh. Coba sekarang buktikan dengan masuk Bob bisa menyelesaikan perang sekarang nggak? Gitu. Kita ini bebas aktif. Ya, mungkin gue belum dapat bocoran informasi. Setelah Indonesia dibawa Prabowo, meskipun kita sebagai rakyatnya banyak yang nggak setuju, ya seharusnya Prabowo itu dengar suara rakyat dong. Nggak iso sakarepe dhewe. Beberapa kali nyalon presiden gagal, sekarang mumpung jadi presiden, ingat suara rakyat, ingat suara tokoh-tokoh. Kan MUI dan tokoh-tokoh berikutnya sudah nyarankan keluar dari Bob. Ini kita menjadi antek asing, nggak dibayar antek asing, tambah bayar 17 triliun kepada asing. Ini kacau lagi nih. 17 triliun itu untuk pendidikan kita, untuk kesehatan rakyat kita itu sudah lebih bermanfaat kok, dikasihkan sana untuk apa? Gue sudah bikin itu videonya, kita terjebak di Bob itu dari aturan mainnya saya, gue bilang ini nggak beres. Bagaimana seseorang yang menggagas terus dia mengangkat dirinya menjadi ketua seumur hidup? Artinya selama si Donald nggak koit, dia terus menjadi ketuanya. Nah, nanti kalau mau bikin perdamaian, ya perdamaian menurut dia. Itu loh. Ngapain gitu. Gue berpikir ya. Kenapa Kenapa Iran itu juga menolak? Karena kita tidak dipandang lagi pada satu negara yang itu non-blok. Gitu loh. Kita sudah dianggap bloknya Donald karena sudah ikut Bob itu tadi. Gitu loh. Yang namanya juru damai kan harus netral, nggak dari grupnya sana, nggak dari grupnya sini, dan terus disepakati siapa kita pakai juru damainya. Si ini, dia datang enak, dia datang kedua belah pihak, ke sana ke sini, tapi harus diatur kemana yang dulu. Yang dulu tuh kepada yang nyerang dulu, bukan yang diserang terus didatang. Lah ngapain yang didatangi kok? Yang diserang. Yang bikin kacau itu yang ofensif, bukan yang defensif. Nggak tahu gue kadang-kadang kerangka berpikirnya itu loh cemana. Sudah tertolak, sudah yang didatangi salah. Yang didatangi itu yang menyerang duluan, yang ofensif, bukan yang defensif. Posisi Iran itu dia menjalankan apa titah Al-Quran. Dalam Al-Quran itu, dalam Islam itu perang defensif, bukan ofensif. Dia tidak menyerang kalau tidak diserang gitu loh. Lah kok yang didatangi Iran? Seharusnya kan didatangkan Amerika sama Israel, dan katanya sudah masuk Bob. Kan tinggal telepon aja atau ajak ngopi, ajak ngomong. Itu si Donald itu. Nggak benar ini Donald, nggak benar ini Trump. Ya, kamu harus minta maaf, sudah nggak ada serang-serangan gitu. Alasan Donald kenapa harus menyerang Iran aja itu berubah-ubah kok gitu loh. Ya. Berubah-ubah. Jadi jangan sampai jadi tamu tak terundang. Dan Prabowo itu kan tidak membawa nama pribadi, membawa nama bangsa gitu loh. Gimana sih kita nggak malu kalau menjadi tamu yang tidak diundang? Karena sudah nggak mau kok dirundingkan, ya sudah. Ya, yang penting Prabowo sudah menunjukkan niat baik, sudah menawarkan diri, sudah sampai di situ aja. Saya mau menjadi juru damai. Ya kalau mereka tidak mau ya wes. Dan itu baik, menawarkan diri kan sebagai juru damai kan baik daripada seperti Netanyahu juru kompor, tukang ngompori. Ya, tukang ngompori itu si Donald dikompori sama dia dan akhirnya kemakan si Donald. Sekarang ya rasain berapa biaya perang satu hari aja berapa triliun itu. Siapa yang mau nanggung? Ya. Yang nanggung Israel, bisa babak belur itu.
Makanya kalau perang ini perang panjang, selesai itu urusan. Akhirnya apa? Akan terjadi seperti apa yang terjadi di Vietnam dan apa yang terjadi di Afghanistan. Mundur, mundur. Pokoknya belajar dari itu. Jadi siapa sebetulnya yang membuat kisruh kehidupan di dunia ini? Ya Amerika. Ya. Di Vietnam kan keok, di Afghanistan keok, keok itu. Aku jujur keok. Teknologi nggak bisa kan di sana medannya medan apa? Hutan. Maka dibikinlah itu sudah senjata kimia yang sekarang dijadikan untuk membunuh rumput-rumput oleh petani itu apa namanya itu ya. Ada itu. Jadi dan itu ngerusak lingkungan karena tanah terus nggak subur, rusak dikasih. Ya, memang sih rumput-rumput bisa mati. Nah, dulu mau dibidik dari atas pakai helikopter kan nggak nampak tentara Vietnam karena hutan. Maka hutannya disiram dengan bahan kimia yang bisa merontokkan daunnya supaya dibidik bisa. Gitu loh. Dan itu kan sudah melanggar ketentuan, nggak boleh pakai bahan kimia. Kok bahan itu sekarang dipakai dalam pertanian kita untuk membunuh rumput-rumput. Aduh, kacau bener. Begitu di Afghanistan. Afghanistan itu orang perang demi yang dia yakini. Siapa itu? Gusti Allah Agung. Sama dengan di Iran. Orang yang sudah memasrahkan dirinya kepada Tuhan itu tidak punya rasa takut. Bagaimana kamu bisa kalahkan? Itu loh, tidak bisa. Ya, lihat saja nanti. Kalau dia turun ke darat akan terulang. Ya, mundur secara teratur. Aku sudah jelaskan di kemarin bagaimana supaya tidak pacing loose, supaya tidak kehilangan muka. Oke, karena ini sudah hujan ya, maka aku tutup aja. Tapi intinya sudahlah, nggak usah menjadi juru damai, nggak usah kemana itu, ke Iran, kemanapun. Mereka sudah menolak ya sudah. Setidaknya kita sudah menunjukkan kita punya niat baik. Karena bagaimanapun kita sudah dipandang tidak netral. Kecuali keluar dulu, keluar dari Bob, diumumkan maaf salah. Nggak apa-apa salah mengambil kebijakan daripada tetap pada kebijakan yang salah. Kan mending keluar dari kebijakan yang salah itu bukan untuk mempertahankan kebijakan yang salah. Ya. Keluar semua sudah. Pak Prabowo itu jangan keras kepala lah. Semua kita ini kan sayang sama Indonesia, bagaimana supaya dia baik. Keluar. Ngapain di sana? Ya, keluar. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Ini hujan turun. Alhamdulillahirabbil alamin.